politik. Boleh Jadi ditanggapi dulu tidak Pak ada Mahfud sama Pak Nurholis. tidak ada relevansinya Pak Nurholis. Ya, saya kira gini terkait dengan ini ya, kan setiap orang itu kan memiliki kebebasan berekspresi. Saya kira Rabi Ya'qub itu dalam rangka untuk mengekspresikan perasaannya, keprihatinan terhadap peristiwa yang sedang kita bahas ini, beliau mendirikanlah museum. Saya kira termasuk juga teman-teman keturunan Jepang, ya punya, kalau mereka hendak mendirikan museum tentang Hiroshima Nagasaki bisa saja Pak. Justru disitulah letak positifnya. Kita warga Indonesia yang tidak merasakan langsung peristiwa tersebut itu bisa tahu lebih mendalam kalau kita bisa datang ke museum itu, begitu. Gini Pak. Ayo sebentar B. Nah, ini yang kedua saya tanggapin dulu tadi ya yang disampaikan oleh Mbak B. B, tadi saya senang tuh Mbak B menyinggung soal keberadaan Piagam Madinah. Bagaimana Nabi Muhammad itu punya sikap yang positif merangkul terhadap keberadaan umat Yahudi dan juga Nasrani, termasuk juga Sabiin atau Sabia ya. Nah, justru teladan itulah yang harusnya dilakukan oleh warga muslim termasuk di Indonesia. Apa yang juga dicontohkan oleh Umar bin Khattab itu yang harusnya menjadi teladan kita di Indonesia Pak B, sehingga kita itu tidak buru-buru mengungkapkan perasaan kita yang negatif, kebencian terhadap orang lain, kecurigaan dan sebagainya begitu. Gitu Be. Ya. Pak Nurholis, jadi apa sih sebenarnya manfaat dari edukasi yang didapat oleh masyarakat Indonesia dengan adanya museum ini? Iya, paling nggak kan kita warga Indonesia itu bisa menambah wawasan kita terkait dengan Holocaust itu. Kan tadi kalau kita mendengar ya perdebatan Babe dengan Mbak Monik itu soal data misalnya, itu kan berbeda-beda. Data yang disajikan oleh Rabi Ya'qub juga berbeda. Nah, sehingga dengan adanya museum itu kita bisa mendapatkan data lain mungkin begitu. Sekarang ini kan era di mana setiap orang bisa mendapatkan beragam informasi. Tapi kalau dijadikan kepentingan politik kata Pak Mahfud tadi? Ya, soal politik saya kira ada mekanisme untuk bisa menyelesaikan itu kan. Saya boleh gitu. mengkoreksi komentar kepada saya ya. Tadi kan ya hak setiap orang untuk berekspresi. Kalau nanti orang turunan Jepang mau bikin museum Hiroshima, orang turunan Chinese mau bikin museum revolusi kebudayaan dan seterusnya. Saya kira ini pemikiran yang sangat absurd. Pemikiran yang tidak punya basis tata kenegaraan. Karena begini. Kalau setiap orang bebas membuat satu aktivitas dan mengundang pejabat-pejabat kedutaan negara asing atas nama kebebasan, kita ini bukan negara di ruang hampa Pak. Kita ini punya regulasi, kita ini punya konstitusi, nggak bisa Pak. Ya, nggak bisa begitu. Itu, jadi saya membayangkan kalau dasarnya adalah kebebasan, maka berapa banyak museum yang tidak ada kaitan historis dengan kita lalu bisa dibuka di sini gitu ya. Lalu orang kemudian berargumentasi ini demi kebebasan, nggak bisa begitu Pak. Kalau itu persoalannya pribadi silakan, tapi kalau sudah menyangkut urusan publik, apalagi ada dimensi politiknya, maka pertimbangannya bukan hanya lagi pertimbangan pribadi, negara punya kepentingan di situ. Makanya kenapa saya misalnya mengamati apa statement dari Kementerian Luar Negeri mewakili pemerintah. Pemerintah memang tidak mau masuk ke wilayah ini, tapi beliau katakan apa? Pejabat Kementerian Luar Negeri, kami masih fokus pada urusan pembelaan sikap kami terhadap Palestina. Memang ini tidak ada kaitannya karena Palestina dengan Israel, Yahudi ini perkara lain yang kita bicarakan. Tetapi ini satu indikasi sebenarnya, satu pesan bahwa nggak bisa orang itu dengan sebebas-bebasnya semau-maunya tanpa kemudian mempertimbangkan dampak dari Nah, kalau saya melihat pendirian Holocaust ini, museum ini bukan tanpa pertimbangan, Pak. Kenapa kemudian bisa berdiri di Minahasa Utara gitu ya? Lalu kemudian juga sejumlah pejabat juga memberikan dukungan hadir. Saya kira niatan tujuan dari didirikannya tersebut itu bukan sesuatu yang absurd, justru sudah dimulai dengan perjumpaan, dialog dan sebagainya. Sehingga kemudian Rabi Ya'qub ini berani untuk mendirikan itu. Kalau misalnya katakanlah sejak awal itu ditolak atau ada kontroversi yang sangat tinggi gitu ya di wilayah tersebut, saya yakin Rabi Ya'qub juga nggak akan berani untuk mendirikan. Ini kan Indonesia, tidak hanya Minahasa. Iya betul. Nah oleh karena itu kan gini loh, dalam konteks Minahasa Utara, kebetulan saya beberapa kali berkunjung ke sana dan terlibat dalam kegiatan lintas agama. Justru saya menemukan potret bagaimana toleransi antar umat beragama, antar suku yang berbeda itu sungguh luar biasa. Mbak Monik tanggapan? Nah, maaf.
Saya setuju karena dampak positif dari keberadaan museum sangat dibutuhkan di Indonesia. Karena tadi saya sudah perlihatkan gambar-gambar yang bisa ditemukan di internet, di Google Image. Nah, yang kedua dampak positifnya adalah seperti yang dikatakan oleh Mas Nurkolis, kita ini menambah wawasan. Nah, tentu saja bapak-bapak di sini tentu tahu ya, di Indonesia sekarang ini semua informasi beredar bisa didapatkan dengan mudah di media sosial. Nah, apa salahnya jika ada sumber resmi seperti museum? Gitu. Bahkan kalau perlu pemerintah, lembaga resmi ini juga menjadi menarik. buat museum-museum serupa di kota-kota Jadi lain. museum ini dimaksudkan sebagai sumber resmi informasi tentang Holocaust di Indonesia. Kira-kira begitu ya? Karena ini pernyataan Mbak Monik Museum ya. Holocaust di Minahasa dapat Begini. data-datanya itu dari Yad Vashem. Yad Begini. Vashem itu adalah Kita punya undang-undang yang mengatur tentang keberadaan museum dan Yad fungsinya. Vashem. Jadi tidak bisa setiap orang, setiap individu itu kemudian bikin museum sendiri gitu ya. Dan fungsinya ditujukan kepada publik. Nggak bisa begitu, Mbak. Jadi ada undang-undangnya juga tentang museum. Tapi Jadi konteksnya kan Holocaust ini betul, memang edukasi makanya yang begini, saya dibutuhkan di katakan, Indonesia, Pak. kalau secara pribadi, it's no problem, Pak. Tapi begitu ini sudah dijadikan sebagai sarana publik dan bahkan mengundang pejabat kedutaan negara asing, Karena maka Jerman itu yang masuk berkaitan wilayah langsung. politik. Itu Karena masuk Jerman wilayah berkaitan politik. langsung dengan Nazi. Contoh misalnya begini. Holocaust terjadi karena Nazi. Nazi partai resmi waktu itu yang berkuasa di Jerman. Betul. Makanya kedubes Jerman datang. Betul sekarang kalau misalnya ada warga negara Indonesia keturunan Chinese mau bikin, tetapi kemudian ada pejabat negara yang hadir di situ, dia bisa jadi persoalan. Ya, sejauh Karena ini nanti Kemlu itu tidak akan menyatakan akan keberatan menyangkut terhadap kebijakan kedutaan politik- besar kebijakan Jerman loh, politik Pak. negara. Kemlu tidak menyatakan di si- keberatan terhadap kedubes Di sini, Jerman. disinilah letak persoalannya. Bahwa seperti saya katakan tadi, kalau ini persoalan pribadi, itu nggak ada masalah. Karena saya juga memahami ada ikatan darah pada diri seperti apa tadi pendeta Rabi Yakob, sebagaimana Mbak Monik juga. Tetapi begitu ini sudah dijadikan sebagai sarana publik, apalagi dikatakan ini museum sebagai informasi resmi, maka dia harus tunduk pada aturan yang Tapi kan ada. ini museumnya sudah ada, jadi bagaimana? Nah justru itu kan kalau kita mau mengedukasi, ini kan sebentar saja sudah jadi perdebatan. Singkat, kan? Babe. Singkatnya begini, apa yang beliau sampaikan udah jelas dan terang benderang. Kok susah dipahami? Iya, kenapa sih ditolak saya tuh? sangat, Alasannya saya apa sangat sih sedih ditolak? sekali ketika Bapak mengatakan awal responnya itu tiap orang bebas melakukan ekspresi. Berarti itulah pola pikir Bapak. Pak, bebas berekspresi itu kita punya konstitusi dan undang-undang, Pak yang Oke. terhormat. Ya, saya tahu itu, Be. Lagi pula Monik ini kok susah sekali dibilangin begitu loh. Ya, susah sekali dibilangin secara pelan-pelan, dituntun. Saya juga udah menyampaikan pelan-pelan dituntun. Kok maaf ya, susah banget gitu dibilangin gitu yang baik gitu loh ya. Pak, kalau Bapak tadi menyinggung saya karena saya menyinggung Piagam Madinah, Yeah. begini Pak, begini ya, saya jelasin Pak. Tidak ada bentuk negara yang baku dalam Islam. Ya Pak ya. Zaman setiap berbeda dan kita memilih NKRI Betul. harga mati. Ya. Kita Ya. memilih Pancasila ya Pak ya. NKRI kita, Pancasila kita yang tertuang dengan lengkap dan detail semua, itu sekarang tidak menyetujui. Sekarang, nggak tahu besok, nggak tahu lusa, nggak tahu kapan depan. Sebagai orang yang taat dengan undang-undang, tidak bisa membenarkan ini. Sepakat, Be. NKRI ya. harga mati, catatan demokrasi akan segera kembali sesaat lagi. Saat ini kami sudah kehadiran Habib Nabil Al-Musawa. Assalamualaikum, kami persilakan Habib Nabil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya bagi kita sekalian, bapak-bapak, ya ibu-ibu yang di studio, maupun juga para pemirsa TV One yang sekarang menyaksikan di rumah. Pertama saya ingin menyampaikan ya bahwa kita sekarang ya kaum muslimin ini sedang berada di satu bulan mulia. Namanya adalah bulan Rajab ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bulan Rajab, kata Allah di surat At-Taubah, inna iddatasyuhuri indallah 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum ya.
Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya penciptaan seluruh langit dan bumi itu ada dalam 12 bulan, ya. Dan itulah Allah menciptakan seluruh langit dan bumi, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan mulia, ya. Salah satunya adalah Rajab, ya, selain Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, itu adalah bulan Rajab yang saat ini kita berada. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum." Ini yang berkaitan dengan topik kita. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa itulah agama yang lurus, ya. Dan jangan kalian saling menzolimi satu dengan yang lain ketika sedang berada di bulan-bulan mulia itu, ya. Nah, kalau kita melihat salah satu bentuk kezoliman itu adalah penganiayaan, penjajahan, ya, dan sebagainya yang dilakukan oleh orang-orang itu dalam agama Islam, bahkan pada zaman dahulu, pada zaman Rasul SAW dan bahkan sebelumnya, itu pada bulan Rajab berhenti, ya. Penyiksaan, kezoliman, segala macam, peperangan berhenti semua, ya. Nah, kalau kita lihat sekarang, ya, apakah itu terjadi? Ya, kita melihat misalnya di Palestina, ya, luar biasa, terus saja yang terjadi adalah penjajahan, dan itu terjadi terus menerus, nggak ada berhenti, ya. Yang kedua, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, di dalam Quran juga dikatakan dalam ayat yang lain, Allah berfirman di surah Al-Isra, kata Allah, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang sudah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa? Di Palestina, ya. Dan dalam Al-Quran itu hanya 2 ayat di mana Allah bertasbih untuk dirinya sendiri, ya. Yang lain itu hambanya yang bertasbih, yusabbihu lillah, sabbaha lillah. Tapi dalam ayat ini kata Allah, subhanalladzi asra bi'abdi. Maha suci Allah sendiri, ya, yang sudah melakukan Isra kepada hambanya itu Muhammad, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Disebutkan secara jelas dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Supaya apa? Supaya nggak timbul perbedaan pendapat di kalangan umat tentang keutamaan Masjidil Aqsa, ya. Ditambahkan lagi, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Yang kedua masjid itu, yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Linuriyahu min ayatina, diturunkan ayat kami. Dan ayat ini sebenarnya tadi mendengar apa yang disampaikan oleh para pembicara, ini menyatakan semua agama itu menghormati itu. Kenapa? Masjidil Haram tempatnya Nabi Ibrahim, Abraham kalau di dalam agama Nasrani atau Yahudi, ya dikatakan Abraham. Itu yang membangun, ya, Masjidil Haram. Masjidil Aqsa, Nabi Musa, Nabi Isa, ya, semuanya satu, ya. Artinya apa? Jangan zolim, gitu, ya. Yang jadi masalah di antara kita sekarang adalah kita melakukan satu perbuatan tapi menyakiti yang lain. Nah, itu yang jadi masalah, ya. Jadi sampai Allah bertasbih lalu kemudian dimuliakan, dan kalau kita bertanya kenapa perjalanannya harus ke Masjidil Aqsa dulu? Padahal yang namanya tempat yang mulia banyak. Ada di Yaman, ada di Yordan, ya. Berbagai tempat yang mulia, ya, tapi di sini Allah katakan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ya. Nah, kemudian hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, ya, bagi kita yang beragama Islam, ya, karena tadi disinggung tentang perjanjian Madinah. Seringkali, ya, ada ketidakadilan di dalam mengambil ayat, hadis, ya, atau teks dalam Islam. Misalnya tentang perjanjian Madinah, itu diagung-agungkan luar biasa. Bagus, itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita lupa, Rasul Nabi Muhammad sendiri sallallahu alaihi wasallam itu juga yang memerangi Bani Quraidah, memerangi Bani Qainuqa, mengusir mereka, ya, menjadikan sebagian mereka menjadi sandera. Ya, kenapa? Karena kezoliman mereka. Jadi coba kita kontekstual, dua-duanya kita gabung, ya. Kadang kita harus bersikap baik luar biasa sama ini kalau mereka tidak memerangi. Tapi terhadap orang-orang Palestina yang sampai hari ini di Syekh Jarrah itu disiksa, diusir, apa kita menutup mata sama itu, ya? Jadi jangan sampai kita playing victim. Ya, playing victim itu merasa bahwa kita kena korban, tapi kita gunakan untuk menyiksa yang lain, ya. Nah, jadi saya dulu ketika SMA, saya menjadi pembaca pembukaan undang-undang. Dan tadi sudah dikatakan, ya, dikatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Itu menjiwai seluruh batang tubuh dan pasal, ya. Kita hormati itu.
kita bicara agama, kita bicara Pancasila, semuanya senarai. Tahun 2007 saya ke Amerika, saya juga berkunjung ke New York, saya berkunjung ke satu tempat namanya K Street. Saya juga ketemu dengan beberapa rabi Yahudi dari sekte Hasidik. Ya. Dan kita nggak masalah dengan itu, yang kita masalahkan dengan Israel. Jadi sekali lagi terkait dengan hal ini, yuk kita kumpulkan semua bukti-bukti tadi dan sebagainya, lalu kita putuskan ini kira-kira sudah cocok atau tidak. Dan menurut hemat saya, sebaiknya boleh diadakan begitu kalau Israel sudah menghormati Palestina. Silahkan, ya maka nggak ada masalah. Ya, ini bukan masalah agama, ini masalah kemanusiaan. Saya kira mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Ya mudah-mudahan diberikan keberkahan kita semua. Diskusi kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Habib Nabil Al-Musawa, Bapak Haikal Hasan, Bapak Mahfud Siddiq. Terima kasih banyak Pak Ahmad Nurholis, Mbak Monik, juga terima kasih banyak atas waktunya malam hari ini. Tadi Pak Amir Syah Tambunan juga terima kasih, Maria. Terima kasih banyak, dan juga tadi di awal sudah hadir Pak Yakov Baruh, pendiri dari Museum Holocaust di Minahasa, juga telah memaparkan apa tujuan awalnya. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk Anda pemirsa yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir acara. Kita berjumpa lagi di Catatan Demokrasi minggu depan. Sampai jumpa, saya Maria Segaf. Saya Andromeda Merkuri. Sampai jumpa. Terima kasih banyak Babe, Pak Mahfud. Kita bisa berdiri semua, Bapak-Bapak. Kita